Halo guys, nama gue Stefan dari StefTech, dan di video kali ini kita bakal unboxing dan juga hands-on HP yang baru rilis ya, yang lagi panas banget. Yap, seperti di title kalian udah baca, yaitu si Poco X8 Pro Series. Di video kali ini kita bakal review si X8 Pro-nya dulu. Untuk X8 Pro Max bakal tayang minggu depan ya, stay tune aja. Kita kepinggirin dulu aja si X8 Pro Max. Dan ini dia untuk X8 Pro. Seperti biasa kita bahas dulu untuk harganya. Ini kita bahas dulu sebentar ya. Jadi untuk harganya sih, ini gue dapet di segini. Yes, 5,2 untuk yang X8 Pro. Dan untuk X8 Pro Max itu gue dapet di sekitar 7 juta. Karena ini varian yang paling tinggi. Ini varian tengah-tengah 8GB RAM, 512GB internal storage. Nah, kenapa gue mau bahas sebentar? Karena ini kalau misalnya kalian tahu ya, gak tau kenapa, kan pas pertama Poco ngeluarin harganya, dia ada harga promo limited. Emang ya, tapi ada harga promonya yang harganya tuh segini buat X8 Pro dan segini buat X8 Pro Max. Nah, pas gue langsung 12 tank pas si first sale gue beli, itu nggak dapet vouchernya. Gue kira gue memang unlucky atau ngebug, gak apa-apa lah. Tapi ternyata pas gue lihat di komen gue yang gue posting, ternyata banyak yang nggak dapet juga. Jadi kayaknya ini agak apa ya, agak nggak scam, cuma agak sedikit nyebelin si Poco. Dia mungkin ngasih vouchernya hanya dikit banget aja ya, jadi nggak semua kebagian. Tapi buat yang kebagian yang pastinya kongres sih. Tapi ya itu aja sih yang gue mau bahas. Kita bahas aja untuk speknya seperti biasa di sini. Jadi apa sih improvement dari X7 Pro? Sebelumnya dia pakai MediaTek 8500 Ultra, terus dia punya layar AMOLED, sekarang udah pakai aluminium frame, HyperOS 3.0, dan baterainya sekarang cukup besar di 6500 mAh baterai dan bisa fast charging sampai 100 watt. Baterainya gede banget, tapi gue penasaran sama ini nih nanti ya, karena dia baterainya lebih besar lagi nih di 8500. Kita lihat aja minggu depan untuk unboxingnya. Dan untuk reviewnya HP ini bakal sedikit berbeda. Sambil kita unboxing, kita bakal bahas untuk reviewnya. Biasanya gue review kan minggu depan ya, tapi karena banyak HP yang gue review juga, jadwalnya jadi agak padat, jadi kita bakal reviewnya ini di hari Rabu. Stay tune aja hari Rabu jam 3 untuk reviewnya ya guys. Oh ya, dan gue juga nih pakai Pro setting untuk si kamera si S25 Ultra biar nggak terlalu kelihatan terang-terang banget ya, karena biasanya suka overexpose. Kalau misalnya kalian suka bisa komen di bawah. So, kita langsung aja buka. Ini gue beli by the way yang warna ini nih, mint green ya. Jadi gue beli juga yang X8 Pro Max warna blue. Soalnya kalau hitam putih kayak bosen aja gitu. Kita buka, kita lihat ada apa aja kelengkapannya. Yang pastinya Poco-nya beraksi. Yang bikin Poco lucu tuh sebenarnya adminnya agak sedikit childish ya, suka gelut-gelut sama brand sebelah. Tapi sih kalau gue ngeliatnya itu sebagai entertainment, lumayan lucu aja. Company gelut tuh kayak kind of funny ya. Jadi go. Ini, wah. Oke, masih di dalam plastik aja udah kerasa lebih premium. Yang gue keluhan besar gue sama X7 Pro kemarin ya, tahun kemarin tuh kualitasnya yang benar-benar kayak HP murahan banget. Kalau ini kayaknya bakal jadi huge upgrade. Cuma kayaknya kalau ini bakal slide downgrade karena dia kan harusnya suksesor F7 tapi belakangnya masih plastik. 100 watt dan ini pakai kabel Type A to Type C seperti biasa khas HP Cina atau khas Xiaomi lebih tepatnya. Segitu aja di boxnya, simple. Dan kalau misalnya di sini kalian dapat SIM ejector yang pastinya kalau misalnya kita buka, dan dapat si Poco case yang kayak garis-garis gitu, ada groove-nya. Dan untuk si stiker kalian juga pasti dapat ya, masih dikasih stiker. Nggak kayak Apple, sayang banget Apple ya udah nggak ngasih stiker. Jadi orang-orang yang mau pamer nggak bisa pamer. So, HP-nya seperti ini, kita cabut dulu untuk si ininya nih, stiker. Kalau sini, dan langsung aja fokusin ke HP-nya. Ini dia. Jadi HP ini tuh menurut gue X8 Pro menurut gue bakal laris manis. Pas pertama rilis juga gue kira X8 Pro sama X8 Pro Max bakal langsung ludes. Ternyata enggak. Yang cepat ludes tuh malah yang base model. Jadi yang 8256 dan yang 12256 ya kalau nggak salah di X8 Pro Max itu habisnya pretty much hampir instan, terutama yang X8 Pro. Tapi ya kalau gue sih lebih rekomend kalian beli yang 5128 ya. Kalau yang 12512 sih agak terlalu mahal. Mendingan naik dikit ke X8 Pro Max atau ke iQOO 15R menurut gue sih. Tapi ya, ini warna mint blue-nya dan first impression, damn, it looks really good. By the way, kalau nggak tahu, ini size layarnya lebih kecil daripada Pro Max ya. Ini Pro di 6,6, Pro Max di 6,8. Jadi ya, Pro Max lebih ke F7, kalau ini ya lebih ke X7 Pro sebelumnya, sama seperti dulu. Untuk kamera bisa kita lihat, kita bahas aja dulu kameranya. Di sini ada flash dan juga ada setup dua kamera maksudnya. Main kamera 50 megapiksel pakai sensor Sony, dan kamera kedua itu di 8 megapiksel ultra wide. Sedangkan untuk kamera depan, ini kamera depan kalau gue lihat speknya sama kayak yang dulu ya, di 20 megapiksel dan juga bisa nge-record sampai 1080p 30 untuk depan dan belakang sampai 4K 60. Jadi kalau gue lihat speknya sih kamera depan tuh mirip kayak F7 juga ya kalau nggak salah. Apa X7 apa F7 lupa lagi, kalau nggak salah F7 deh. Kalau misalnya kita ke samping, ini memang ngebantu banget si metal build-nya. Kalau misalnya gue pegang gini ya,
kerasa banget kayak HP premium. Jadi nggak kayak dulu yang kalau dipegang tuh X7 Pro kayak HP mainannya, kayak ringkih banget, plastiknya kayak murahan. Ini upgrade yang lumayan signifikan dari build sendiri, ini kerasa jauh lebih premium. Button kerasa lebih kligi juga pasti, dan untuk body belakangnya pasti masih plastik. Tapi untungnya body belakang plastik tuh nggak bakal terlalu kerasa untuk masalah premium ya, karena kan plastik sama kaca sih kalau dibikin finish matte kayak gini nggak terlalu beda jauh menurut gue. Di bawah ada speaker dan dua speaker, ada USB Type-C ya pastinya. Untuk Type-C buat yang penasaran, dia masih di Type-C 2.0 ya, sama juga kakaknya X8 Pro Max juga masih di 2.0. Untuk SIM sendiri, yang pastinya bisa kita lihat dia dual SIM, tapi nggak ada micro SD. Cuma kalau UFS udah 4.0, jadi udah kenceng, dan 512 GB menurut gue udah banyak banget. Gue sih kalau yang kurang rekomen kalian beli yang cuma 256, karena 256 tuh kalau cuma download, kalau kalian main game berat ya kayak WoW, Zero Zone Zero, apalagi nanti ada Neverness to Everness, itu pasti bakal cepet banget habisnya dibanding 512, apalagi dipakai buat HP utama. Itu sih menurut gue. Tapi ya, udah dikasih pre-apply screen protector. Untuk di tangan, dia HP-nya, form factor-nya, sekarang Xiaomi atau Poco gue suka banget, dia lebih ke arah lebar, bukan tinggi, nggak kayak zaman dulu ya, kayak remote control semua, kayak remote TV di sini, lebih ke lebar, yang artinya kalau dipegang di tangan, walaupun memang sedikit lebih besar, tapi untuk konten gue lebih rasa lebih enak. Lebih banyak real estate. Layarnya kalau nonton nggak kerasa HP kecil gitu. Gue lebih suka HP gendut gini, kerasa thick and better sih. Jadi ya, seperti biasa, gue mau nyalain dulu, gue mau setup dulu, dan nanti kita bakal balik lagi untuk first impression dan hands-on-nya. Kita bakal tes gimana optika fingerprint-nya. Kali ini masih optikalnya, bukan ultrasonic kayak di X8 Pro Max. Kita bakal tes gimana kamera, HyperOS 3-nya gimana, semoga nggak sampah-sampah amat. Dan juga speaker, dan yang pastinya kita bakal tes main Wuthering Wave juga. I'll be back soon. Oke guys, udah gue setup Poco X8 Pro-nya. Yang pertama kita tes seperti biasa untuk si fingerprint-nya sendiri. Dia pakai optikal, nggak kayak kakaknya yang udah ultrasonic. Kecepatannya bisa kita lihat, lumayan cepat ya. Lumayan cepat. Tuh. Dan kalau misalnya kita mau keadaan mati, kita coba scan. Dia cepat tapi nggak bisa kayak instan langsung di tap gitu kayak ultrasonic. Jadi harus ada beberapa millisecond, tapi overall nggak ada masalah untuk masalah si fingerprint-nya. Dan yang gue mau bahas juga yaitu dari si eSIM. Jadi untuk HP ini, kalau gue lihat sih dia nggak ada eSIM ya kalau misalnya kita ke mobile nih. Tuh, dia nggak ada untuk eSIM. Tapi untuk kakaknya si Poco X8 Pro Max, di situ ada eSIM, bisa kita lihat di viral. So that's good. Dan untuk selanjutnya kita bakal bahas untuk software ya. Software dia pakai HyperOS 3.0. Yang pastinya ini menurut gue lebih baik dari HyperOS sebelumnya, tapi tetap nggak sebagus sama software Cina lainnya seperti Origin OS atau ColorOS sih masih lebih bagus di HP tersebut menurut gue. Tapi overall untuk masalah snappy ya lebih oke, lebih cepet, tapi masih ada kayak get apps kayak gini nih yang harus kalian matiin, nyebelin banget. Bloatware-nya masih cukup banyak, dan overall performance walaupun lebih smooth, tapi kadang masih kerasa kayak ada sedikit stutter dan kayak inconsistency di animasi. Itu aja, masih ada sedikit bug lah menurut gue. Tapi overall udah lebih baik. Semoga Xiaomi bisa mendekati lah levelnya ColorOS atau Origin OS ya. Terus yang gue mau bahas selanjutnya yaitu dari si kualitas displaynya sendiri. Displaynya dia menurut gue terang banget, bagus ya, bisa terang. Bisa kita lihat nih, full brightness segini, tapi untuk kamera gue jadi keterangan, kita turunin dikit aja. Dan untuk masalah bezel bisa kita lihat tipis ya, dia bezel tipis banget, jadi udah kekinian, bagus. Cukup simetris juga, kualitasnya oke, view angle bagus, layarnya juga bright. Cuma memang ini out of the box, kalian defaultnya tuh di original Pro Color, kalau nggak salah dia namanya nih. Color scheme ya, di original Color Pro. Gue pindahin ke Vivid biar lebih vibrant aja, jadi lebih enak dilihat di mata. Itu, dan selanjutnya kita bahas untuk masalah haptiknya. Haptiknya di sini bagus juga menurut gue. Dia cukup strong, cukup bulat, kerasa enak. Cuma kalau dibanding sama X8 Pro Max, tadi gue udah sempet hands on juga. Di sini untuk haptiknya nggak se-strong di X8 Pro Max. Tapi yang bagus di HP ini yaitu dari speaker ya. Tapi kita bahas dulu untuk UI. UI kecepatannya gimana? Jadi untuk UI kecepatannya kalau misal HP ini nggak lagi throttling, kita bakal bahas. Ini pertama cepet ya. Dia launch aplikasi MediaTek Dimensity 8500 kerasa kenceng banget, flagship like speed banget, gak ada masalah multitasking. Cuma yang gue rasa ini HP coolingnya kayaknya gak bakal sebagus si Poco X8 Pro Max. Gak tau dari masalah cooling system atau mungkin si MediaTek Dimensity 9500 lebih efisien daripada si 8500, lebih nggak panas, tapi di sini gue rasa kerasa jauh lebih panas. Bisa kita lihat di b-roll gue lagi download WA, pretty much di waktu yang sama, temperaturnya bedanya lumayan jauh. Nggak tahu dari chipset, dari cooling, atau dari form factor, tapi kayaknya sih kalau form factor unlikely ya, nggak beda jauh juga. Tapi di sini kerasa lebih panas. Ya artinya ini tertranslate kalau misal gue lagi multitasking atau lagi heavy usage. Pas first time setup, kan gue nginstall banyak aplikasi, login, multitasking juga, bolak-balik app. Ini HP kerasa
lumayan anget dan ada sedikit throttling, jadi kayak sedikit stutter kalau misalnya kalian terlalu cepat gonta gantinya. Itu yang gue rasa. Dan kalau misalnya mau dibanding sama X8 Pro Max ya, yang Max-nya maksud gue, pas gue lagi initial setup itu smooth-smooth aja dan nggak panas, cuma dikit aja anget. Kalau ini anget arah panas gitu, jadi itu yang harus kalian perhatikan ya, pretty much kata Om Deddy mah. Ini kayaknya bakal lebih panas dari si X8 Pro Max. Sayang sekali sih, tapi ya mungkin untuk main luar kayaknya harus pakai cooler kalau ingin main lama. Tapi seperti itu untuk impresi gue. Speaker kita langsung lihat aja. Ini menurut gue lebih bagus dari si X8 Pro Max. Again, kalau misalnya kalian mau lihat gue komparasi mereka berdua versus, bisa komen di bawah. Tapi in summary gue rasa di sini suaranya mirip kayak X8 Pro Max, cuma kerasa lebih natural. Itu yang gue rasa. Tapi ya kalau misalnya kita mau nonton kayak YouTuber siapa ya, yang suaranya lumayan bassy, Voice Critical maybe. IRS you'll ever see. He keeps trying to rizz up the officer, telling them don't fret. Ini pakai Dolby Atmos nyala, overall kerasa bassy ya, kedengeran masih jernih. Dan pas gue denger lagu juga kayak lagu-lagu Jepang gitu, instrumennya cukup bagus, masih kerasa clear, kerasa nggak rusuk, walaupun nggak detail banget ya. Tapi oke, soundset juga cukup bagus. Nggak yang paling luas, tapi untuk harganya udah oke banget. So, kita langsung ngetes, lanjut ke kameranya. Kamera ini pakai sensor Sony IMX882, kalau nggak salah beda dengan si X8 Pro Max yang pakai Lithium. Dan kita lihat aja untuk si fotonya. Untuk foto sendiri dia yang pastinya ini udah bisa ada OIS ya, Optical Image Stabilization udah ada. Dan kita coba aja tes foto ini nih, si apa ini? Tofu, mobil si Tofu nih, kita foto aja. Mobilnya si Fujiwara. Kita foto pakai main kamera dulu seperti ini. Dan ultrawide, dia ultrawide-nya apakah ada fokus? Nggak ada yang pastinya, seperti ini. Dan kita cepat aja untuk selfie seperti ini 20 megapiksel. Untuk video recording, ini bisa nge-record videonya sampai 4K 60 fps untuk kamera belakang. Kita langsung tes 1, 2, 3. Oke guys, ini dia video recordnya pakai resolusi 4K 60. Gue rasa jitternya lumayan kerasa ya, dan gak sedetail 4K 60 flagship yang pastinya. Untuk focus distance, dia fokusnya sampai sini aja, jadi nggak bisa deket-deket banget ya sayangnya. Terus kita nggak bisa ganti ke ultra wide yang pastinya. Dan kalau misalnya kita mau lihat noise, nah noise sendiri masih ada, cuma kalau misalnya kita mau gini-gini, ya bagus lah ya, masih oke. Cuma gue rasa viewfinder-nya ini agak sedikit delay, itu aja nggak terlalu responsif. Maksimum zoom di 6 kali, dan kita langsung balik aja ke S25 Ultra-nya. Seperti itu, dan langsung aja kita launch gimana kalau misal main Wuthering Wave. Yang pastinya dia pakai baterai 8500 yang cukup oke ya. Di X7 Pro pakai 8400 ya, kalau nggak salah, gue lupa lagi. Juga bagus. Dari sini kita lihat gimana. Fitur yang gue suka dari Watt Boost juga sama kayak di iQOO ya. Di Watt Boost di sini dia itu, atau di game turbo lebih tepatnya, kalian bisa nyalain Watt Boost, dan di performance setting kalian bisa setup si game HDR, dan kalau bisa kalian setup itu ke save ya, jadi bagus. Ada banyak, tapi buat gua suka bright-nya tuh kurang, bright saturated kurang, game HDR menurut gue paling oke, karena mereka bertiga menurut gue agak terlalu vibrant. Kalau ini pas gitu, nggak vibrant amat tapi nggak jelek amat juga. Jadi ya, dia pakai UFS 4.0, kita lihat aja gimana untuk loading ya. Ini gue udah setting sebelum gue record hands on-nya di settingan semua rata kanan ya. Jadi kita lihat gimana performanya, nanti kita bakal cek lagi juga settingnya. Dan untuk awal kita baterai ada di 68, kita tes bakal bentar aja. Kita lihat starter channel itu lawan musuh. Untuk temperatur awal dia di 35 dan 39 untuk depan. Harusnya ini loadingnya cepet ya, karena dia pakai storage lumayan kencang, mungkin hanya di bottleneck dari si chipsetnya sendiri. Oke, kita udah di Lahairoy, cuma versi yang di jauhnya. Bisa kita lihat semua settingan di rata kanan pretty much ya, kecuali shadow, sisanya rata kanan. Yang pasti ini pakai MediaTek, jadi nggak ada Vulkan sayangnya. Oke, kita coba ada tes sekalian, kalian dengerin juga gimana speakernya. Kita lawan yang di dalam dulu. Kalau gini mah ya, kalau di dalam gini kerasa FPS-nya ini 60, dan pakai game HDR bisa kita lihat karakter kerasa jauh lebih vibrant dan kerasa lebih cakep aja gitu ya. So, kita coba lawan sini. Sekalian dengan speakernya kalian ulti. Separasi bagus. Oke.
Oh, ada stutter. Kenapa ini? Tiba-tiba nge-lag parah. Oke, I don't know what happened. Kayaknya ada audio issue jadi kayak nge-lag itu. Ini nggak tahu kenapa tiba-tiba nge-lag ini. Kenapa Poco? Oke, normal lagi. Oke, masih nge-lag. Oke, gue nggak tahu ada apa tadi. Tiba-tiba nge-lag kayak gitu. Mungkin ada isu. Tapi ya, aneh banget ya. Aneh banget sih kenapa tiba-tiba nge-lag gitu. Kayaknya ada audio issue deh. Ini audionya kayak agak amburadul gitu dan jadi hitam semua gini. What happened? Oke, there you go. FPS rasanya udah turun. Kayaknya yang gue suspek, yang gue curiga, tadi kayaknya pas pindah dari non-throttle ke throttling mode agak sedikit bagi jadi gitu. Karena sekarang udah lebih throttling ya, bisa kita lihat gak FPS-nya nih. Ini pretty much 30-an. Nah, pasti nanti untuk lebih detail gue bakal pakai FPS overlay ya, pakai C9 seperti biasa. Tapi sekarang kita gini aja dulu. Kita TP aja ke starters dan sambil kita lihat temperatur. Baterai kurang 1%, ya gede sih, jadi awet. Temperatur udah lumayan panas nih, belakang 43, ya, tuh. Dan depan dia sudah di... Oke, depan juga sama, ternyata mirroring. Jadi temperatur, oke, masih oke. Cuma nggak tahu kenapa tadi tiba-tiba kayak gitu ya. Tiba-tiba kayak stutter banyak gitu. Apa mungkin belum optimize gamenya karena ini kan chipset baru? I don't know, tuh. Oke, kenapa hitam semua? Tuh. Kayak dia masih kayak bingung ya compilingnya. Padahal gue udah compiling shader loh ini. Tapi ya, setelah itu sih kalau di sini FPS kira-kira sekitar 20-an kalau pakai motor. Yap. Gue rasa si X8 Pro ini performance-nya ya first impresi aja. Yang pastinya ini nanti bakal lebih detail di channel yang satu lagi buat gaming test. Tapi first impresi kayaknya ini slightly better dibanding 8S Gen 4 yang ada di F7 atau iQOO Neo 10. Cuma masih belum optimize, jadi di beberapa aspek lebih buruk. Tapi overall, kalau lagi bagus optimisasinya sih oke. Coba bisa kita lihat. Gak tau throttle, gak tau apa, tapi FPS-nya udah gak sesmooth tadi pas keluar dari battle juga ya. Dari 60 langsung kayak 30-an, 30 tinggi. Tapi ya, kalau di starter seperti ini dan ini langsung kerasa cukup panas. Kita coba lihat lagi temperaturnya. Dia udah di 44 dan di depan udah di 44 juga sama mirroring. Jadi ya, temperaturnya lumayan cepet panasnya. Cuma 2 menit udah langsung naik 5 Celsius. Wajar banget ya. Kalau game gua kayak gini memang passive cooling agak struggling. Cuma ini salah satu yang lumayan cepet naiknya. Gue expect kayaknya sih Pro Max gak bakal cepet ini. Tapi ya, first impresi seperti ini performance-nya. Kita langsung aja masuk ke closing video sambil kita bahas bentar. Menurut gue sih game X8 Pro bukan HP yang bagus dimainin di ultimate setting ya. Kalau bisa kalian main kayak Wuthering Wave gitu ya. Di max setting menurut gue agak struggling bisa kita lihat dan bagusnya kayaknya di high. Kayaknya bakal gue tes nanti di high setting aja, nggak bakal ultra. Kita bakal lihat gimana. Tapi ya, first impression sih, gak tau kenapa tadi awal ada sedikit kayak bug gitu. Jadi FPS-nya drop rate masih di 1-1, starter banyak, habis itu baru normal lagi. Aneh. Tapi kalau misalnya kita lihat first impresi aspek lain, dibanding sama X7 Pro sebelumnya, ini sih improvement yang lumayan besar. Bisa kita lihat, berada saya juga dia ngedimnya sangat lumayan ya. Ini kelihatan gelap kan HP-nya dibanding tadi awal kita tes. Karena ya, tadi kepanasan. Jadi, gue rasa agak agresif HP ini nge-trauma throttling. 44 udah langsung throttle, nggak kayak di F7 ya. Dia 4647 baru throttle. Tapi overall, untuk masalah upgrade sendiri sih X7 Pro kesini, terutama dari build quality, kualitas layar, dan speaker, itu jauh lebih baik. Untuk gaming juga menurut gue sih ini lebih bagus, cuma nggak sejauh yang tadi gue sebutin. Oke, segitu aja untuk hands-on-nya. Gue gak mau lama-lama, ini udah hampir 20 menit juga. Minggu depan kita bakal tes si X8 Pro ini, reviewnya di hari Rabu. Untuk di hari weekend bakal X8 Pro Max dan bakal ada gaming testnya di hari biasa, seperti biasa. Thank you for watching, we'll see you next week or, well, tomorrow.